Halo teman-teman, saya Protus Tanuhandaru. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melakukan inisiasi disk untuk disk yang kita sudah attach ke sebuah server. Untuk video ini, saya telah memiliki sebuah Elastic Cloud Server dan sebuah disk yang saya buat melalui Elastic Volume Service. Disk sudah di-attach ke server, namun belum diinisiasikan. Sekarang kita login dulu ke ECS. Masukkan username, masukkan password. Sekarang kita sudah berhasil login. Sebenarnya kita juga bisa melakukan login SSH dari luar, misalnya dengan menggunakan PuTTY. Tapi kita belum membuat Elastic IP yang bisa digunakan untuk menghubungkan ECS ke jaringan internet. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu apa yang ada di sini. Di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam menggunakan remote operation. Ada send remote command untuk mengirimkan perintah seperti Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2, dan seterusnya. Lalu di sini ada tombol drop down untuk mengganti pilihan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Ini adalah tombol lokal kursor agar kita bisa melihat kursor mouse pada tampilan command line interface atau bagian berwarna hitam ini. Lalu ini ada send control alt del untuk restart ECS. Di sini ada tombol input commands dengan tampilan di mana kita bisa mengcopy perintah yang kita telah persiapkan dan menempelkannya ke kotak input. Ini sangat berguna ya teman-teman, apabila kita akan memasukkan instruksi-instruksi yang cukup panjang dengan banyak parameter. Dan khususnya apabila kita sudah mempersiapkan semua instruksi tersebut pada sebuah text editor. Ini adalah instruksi-instruksi yang saya persiapkan pada Notepad. Sebagai contoh, saya masukkan instruksi pwd untuk melihat current working directory path. Klik send. Nah, kita bisa melihat instruksi tersebut langsung muncul di bagian command line interface. Lalu untuk menjalankan instruksi, kita pindahkan kursor mouse ke bagian command line interface. Tekan Enter. Mari kita kembali ke proses inisiasi disk. Nah, karena ukuran disk kita lebih kecil daripada 2 TB, maka kita bisa menggunakan fdisk untuk membuat partisi primary. Partition akan diformat dengan menggunakan ext4 file system. Di-mount pada MNT SDC. Kita jalankan perintah fdisk_l untuk melihat tabel partisi yang ada dan untuk melihat informasi mengenai data disk yang baru. Copy, tempelkan dalam kotak ini. Klik send. Enter. Muncul informasi ini. Di sini kita bisa melihat bahwa server memiliki 2 disk. System disk dev VDA dan data disk baru dev VDB. Lalu jalankan perintah untuk membuat partisi data disk yang baru dengan instruksi fdisk dev VDB. Kita melihat tampilan fdisk. Di sini ada M for help jika teman-teman perlu melihat pilihannya. Masukkan M dan Enter.
Di sini ada instruksi N untuk add a new partition atau menambah partisi baru. Masukkan N. Tekan Enter. Lalu ada tampilan ini. Ada pilihan P untuk primary partition dan I untuk extended partition. Kita mau membuat primary partition. Masukkan P. Tekan Enter. Lalu ada input untuk partition number dengan kisaran angka dari 1 sampai 4. Biasanya, kita akan menggunakan angka 1 ketika membuat partisi disk yang kosong. Berikutnya, kita perlu memasukkan angka untuk first sector. Ada kisaran angka dari 2048 sampai 20971519. Angka default di sini adalah 2048. Kita masukkan angka default 2408. Tekan Enter. Ada tampilan yang menunjukkan sektor start dan sektor dari space partisi yang masih tersedia. Nilai start sektor harus lebih kecil daripada sektor akhir. Lalu kita masukkan nilai N sektor 20971519. Tekan Enter. Muncul informasi bahwa partition 1 dari jenis Linux dan ukuran 10 GB telah dibuat. Lalu di sini ada instruksi P untuk print the partition table atau menyajikan tabel partisi. Ketik P. Tekan Enter. Kita bisa melihat informasi mengenai partisi yang baru. Di sini ada dev vdb1. Nah, sekarang kita perlu melakukan write ya untuk menyimpan perubahannya. Masukkan W. Tekan Enter. Partisinya telah dibuat. Kita ketik clear dulu agar command line interface menjadi bersih. Selanjutnya kita perlu menjalankan perintah untuk melakukan sinkronisasi partisi yang baru dengan sistem operasi. Kita ketik part probe. Kita masukkan part probe. Lalu kita perlu mengatur file system format untuk partisi yang baru. Kita masukkan mkfs_t ext4/dev/vdb1. ext4 ini adalah file system format. Tekan Enter. Muncul tampilan ini. Ada kalanya proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama ya. Perhatikan status prosesnya, jangan exit. Selanjutnya kita perlu membuat directory untuk mounting. Kita masukkan mkdir/mnt/sdc. Selanjutnya kita perlu membuat mounting point. Masukkan mount/dev/vdb1/mnt/sdc. Lalu kita jalankan df_th untuk mengecek disk file system. Parameter T untuk menampilkan jenis sistem file dan H untuk menampilkan informasi umum mengenai sistem file. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah deskripsi video. Silakan subscribe jika belum subscribe. Jika video bermanfaat, silakan like dan share. Selamat mencoba.